Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Kamis Pekan Biasa yang kelima. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah tentang Yesus mengusir setan dari seorang anak perempuan. Kisah ini terjadi di daerah Tirus dekat Sidon. Yesus berangkat dari daerah Galilea menuju Tirus, dan di sana ia masuk bukan ke sebuah sinagoga, tempat di mana banyak orang berkumpul, melainkan ia masuk ke sebuah rumah pribadi karena ia tidak mau orang mengerumuninya. Yesus bukannya tidak mau mengajar atau menyembuhkan orang-orang di Tirus, tetapi ia tidak mau dikerumuni. Mungkin juga tujuan Yesus ke sana adalah untuk menyingkir dan mau berdoa. Pelita memang bisa diletakkan di bawah gantang, tetapi matahari tidak bisa. Begitulah kira-kira gambaran diri Yesus. Sekalipun ia tidak ingin diketahui oleh orang banyak, tetapi cerita tentang dia sudah tersebar kemana-mana, juga keluar Yahudi, sehingga ketika ia tiba di Tirus, sudah ada orang, yaitu seorang perempuan yang bukan Yahudi, sudah mengenali terlebih dahulu. Perempuan itu adalah seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Bukan Yahudi, berarti orang asing. Walaupun ibu ini adalah seorang asing, namun ia dengan sangat rendah hati merendahkan diri dan terus mendesak, dan kemudian tersungkur di depan kaki Yesus. Rendah hati dan tersungkur di bawah kaki Yesus.
merendahkan diri dan tersungkur di kaki Yesus adalah sebuah tindakan yang hanya bisa dapat dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Yesus dan mengharapkan bantuan dari Yesus. Dalam kerendahan hatinya, ia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi, Bapak Ibu, reaksi Yesus sangat di luar dugaan. Yesus berkata, "Biarlah anak-anak makan terlebih dahulu." Apa maksud dari kata-kata Yesus ini? Anak-anak yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah orang-orang Israel atau bangsa Yahudi. Jadi, kalimat ini mau menegaskan bahwa ia akan melakukan mujizat-mujizat kepada siapapun, asalkan orang-orang Israel atau bangsa-bangsa Yahudi harus diutamakan. Walau demikian, sang ibu tidak pernah putus asa. Ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang-orang Israel atau bangsa Yahudi. Maka ia berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Ibu ini merasa bahwa satu penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang bukan Yahudi adalah seperti remah-remah. Jadi, biarlah hanya remah-remah yang didapatkan, yaitu penyembuhan anaknya. Karena kerendahan hati ibu ini, keberaniannya, dan ketulusannya dalam menyampaikan permohonan kepada Yesus, maka Yesus menjawab, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini mau menyampaikan kepada kita 2 poin. Pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan bukan hanya orang baik dan orang-orang yang sehat saja, tetapi ia datang untuk menyelamatkan semua orang. Siapapun dia, asalkan yakin dan percaya akan kuasa Yesus, ia pasti akan diselamatkan. Yang kedua, kita diminta untuk tidak jemu-jemu berdoa dan tidak boleh menyerah. Yesus sendiri pernah bersabda, "Mintalah, maka kamu akan diberi." Meminta dengan penuh semangat dan ketekunan membuktikan bahwa kita mempunyai iman yang benar. Kita mempunyai keyakinan yang besar. Kita harus menyadari dan mengingat bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita minta. Namun, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dalam usaha, niat baik dan pelayanan pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.